Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi Bapak SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu dalam lindungan Allah dan bisa melaksanakan pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah, kita lanjutkan di semester genap ini ya, kelanjutan dari semester ganjil kemarin atau semester 1 di kelas 12. Ini kita lanjutkan di bab 5-nya tentang artikel. Bisa Ananda buka bukunya, buku paket yang ada pada Ananda di halaman 131. Ya, silahkan Nak. Baik, menyajikan gagasan melalui artikel. Jadi pembahasan kita ini adalah mengenai artikel, yaitu kita akan berkenalan dulu, akan kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan artikel. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara informasi yang berupa fakta dan juga yang berupa opini dari penulisnya, gitu ya. Nah, jadi kita bisa, karena sudah kelas 12, kita pasti bisa membedakan mana yang ada datanya, mana yang dia hanya berupa argumen. Yang ada datanya itulah disebut dengan fakta, yang argumen itulah yang bersifat nanti opini. Baik, ya, kita mulai dari pengertian artikel ya Nak ya. Artikel adalah karya tulis yang berisi opini atau pendapat dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Kalau sekarang karena perkembangan teknologi, artikel juga banyak dijumpai di web ya, nah, di internet gitu ya. Artikel dalam surat kabar biasanya membahas suatu hal secara terperinci. Secara umum, pengertian artikel adalah tulisan yang mengembangkan gagasan yang inti persoalannya diangkat dari realitas atau referensi tertentu dengan fakta yang kemudian dianalisis dan ditulis berdasarkan kaidah bahasa populer, di mana gagasan tersebut ditransformasikan kepada pembaca melalui media cetak seperti koran ataupun majalah. Ini pengertian yang cukup luas ya. Meskipun menyajikan sebuah gagasan dapat diwujudkan dalam berbagai tulisannya ya. Itu misalnya kalau dia yang fiksi itu dalam bentuk cerpen, novel. Nah, kalau dia yang non fiksi itu banyak diantaranya adalah artikel ini ya. Nah, ada karya tulis ilmiah ya kan, ada proposal yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, pada kali ini kita akan berpikir lebih tinggi lagi, atau lebih kita naikkan tingkat berpikir kita untuk membuat sebuah artikel. Dan secara spesifik yang sudah kita pelajari adalah, yang akan kita pelajari adalah artikel yang bersifat opini. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat dari kategorinya itu termasuk teks eksposisi ya. Kalau artikel opini itu termasuk teks eksposisi yang berisi argumen seseorang yang dimuat di surat kabar, di majalah, di web dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi biasanya kegiatan informasi, fakta dan opini dalam artikel opini, menyusun opini dalam bentuk artikel, dan menganalisis kebahasaan artikel. Dan mengonstruksi tentu saja yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk itu kita lihat dulu jenis-jenis dari artikel yang biasanya ada yang di majalah ataupun di surat kabar ataupun di web.
Jadi biasanya jenis yang pertama yaitu eksploratif, dia bersifat eksplorasi ya, atau artikel atau tulisan yang berisi ungkapan dari fakta-fakta menurut sudut pandang si penulis. Contoh artikelnya adalah makalah tentang penelitian ya. Penelitian bisa yang bersifat sosial, bisa juga bersifat ilmiah ya. Penelitian sosial, fenomena sosial ya yang terjadi di masyarakat, misalnya kenakalan remaja, penggunaan narkoba dan seterusnya, itu bisa dituangkan dalam artikel. Bisa juga dia makalah yang bersifat ilmiah ya, bisa juga. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua disebut juga dengan artikel eksplanatif, yang bersifat eksplanasi, adalah tulisan yang dibuat untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal kepada pembaca menurut berbagai sudut pandang, terutama dari sudut pandang penulisnya. Contoh artikel eksplanatif ini ya biasanya dituangkan dalam bentuk buku. Contoh bukunya misalnya 3 Ciri Pribadi Sukses oleh Kevin Wu, Gatra 16, penerbit Gatra ya, 16 Maret 2012, serta buku-buku sejenis yang lainnya. Eksplanasi juga dia bisa berbicara tentang fenomena alam seperti yang terlihat dalam gambar itu ya. Ketika terjadi bencana, kemudian bagaimana mengatasi bencana, mencegah bencana dan seterusnya. Ya, itu juga fenomena alam, sosial, bisa juga fenomena budaya. Nah, itu bisa ditulis dalam bentuk artikel yang bersifat eksplanatif. Baik, ada juga artikel yang berjenis deskriptif ataupun artikel tulisan yang disusun untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat. Contoh artikel deskriptif adalah berita tentang aksi tawuran antar kampung ya. Nah, jadi dideskripsikan dia, ada lokasinya, kejadiannya di mana, siapa saja yang terlibat, bagaimana prosesnya ya. Kemudian ada pengamanan dari kepolisian dan siapa saja yang ditangkap. Nah, ini disebut dengan deskriptif. Nah, deskripsi, ada yang dideskripsikan, ada yang dijelaskan ataupun digambarkan terhadap suatu peristiwa ataupun keadaan. Ini disebut dengan artikel deskriptif. Ada juga jenis yang berikutnya adalah artikel prediktif ya, atau prediksi. Prediksi artikel yang memuat tentang suatu yang sifatnya akan atau belum terjadi ya, masih berupa analisa dari penulisnya. Contoh artikel prediktif ini misalnya perakiraan cuaca, prediksi skor pertandingan sepak bola. Nah, jadi dia bersifat prediktif ya, prediksi. Nah, ini artikel juga ya, info cuaca ya, bagaimana keadaan cuaca hari ini, besok ya, apalagi dengan ada event-event yang akan digelar ya, sesuai atau tidak sesuai. Nah, itu bisa dituliskan dalam artikel yang berbentuk predikatif atau prediktif ya, bukan predikatif ya, prediktif. Berikutnya artikel perspektif atau disebut juga dengan artikel sudut pandang ya. Sudut pandang siapa? Tentu saja sudut pandang penulisnya atau perspektif dari penulisnya gitu ya anak ya. Artikel yang berisi tuntunan atau panduan kepada pembaca tentang kegiatan atau aktivitas ya. Aktivitas ini sebenarnya pakai V ya anak ya, bukan pakai F. Aktivitas tertentu. Contoh artikel perspektif inilah tutorial memasak menurut chef siapa gitu ya. Chef siapa yang terkenal? Chef Juna ya. Iya. Bisa juga. Jadi perspektif dia gitu ya, sudut pandang dia, panduan daftar email dan seterusnya. Ini disebut juga dengan artikel perspektif. Baik. Nah, kemudian kita bahas adalah untuk kita lebih memahami artikel itu apa. Sebelumnya nanti kita akan pelajari setelah ini kita akan untuk memperdalam lagi bagaimana kita bisa membuat sebuah artikel. Maka kita harus pahami dulu karakteristik dari artikel tersebut. Ditulis dengan atas nama ya, by line story ya. Jadi harus ada penulisnya itu siapa gitu ya. Harus ada yang bertanggung jawab terhadap artikel tersebut. Kemudian ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua, mengandung gagasan aktual
atau kontroversial ya, dan atau kontroversial. Sekaligus dua-dua juga bisa. Atau salah satu bisa, aktual saja dan kontroversial ya. Aktual itu maksudnya terbaru, kontroversi itu maksudnya adalah menimbulkan pro dan kontra. Jadi kontroversi dia ya. Baik, yang ketiga, karakteristik artikel itulah gagasan yang diangkat harus menyangkut kepentingan sebagian besar halayak pembaca. Jadi hal-hal yang bersifat umum ya nak ya, jangan yang itu hanya kepentingan pribadi, nggak bisa, harus kepentingan masyarakat luas. Nah, tulislah artikel tentang itu ya kan, kepentingan bagaimana Indonesia ini dikelola dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Nah, itu kan menyangkut kepentingan orang banyak, pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai ya, sesuai dengan undang-undang. Nah, kalau melanggar undang-undang, nah itu bagaimana? Janganlah kita membahas tentang kehidupan pribadi, nanti itu jadinya bukan artikel tapi hanya cerita ya, atau story ya, pribadi gitu ya. Yang keempat, karakteristiknya yaitu ditulis secara referensial dengan visi intelektual ya, harus ada referensinya ya nak ya. Kalau bisa Ananda ketika nanti menulis artikel itu didasarkan pada buku-buku juga yang bisa menjadi rujukan dari pendapat, opini ataupun opini yang Ananda nanti usung dalam sebuah artikel tersebut. Jadi menunjukkan bahwa itu memang adalah kinerja yang intelek ya, intelek dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Baik nak, yang kelima, disajikan dalam bahasa yang hidup, segar, populer dan komunikatif ya. Bahasa yang banyak ya, harus banyak membaca juga kita ini ya, menulis juga ya, agar kosakata kita itu bertambah gitu ya nak ya. Kosakata kita banyak sehingga bisa mengungkapkan pikiran kita itu dengan baik ya, sesuai dengan saat ini ya, zamannya saat ini. Kita bisa hidupkan suasana, sudah bisa hidupkan artikel kita itu dengan bahasa-bahasa yang populer tentunya, yang kita kuasai. Baik nak, yang keenam, singkat dan tuntas ya. Jadi tidak perlu artikel itu harus panjang lebar ya, apalagi itu ditulis di sebuah surat kabar di web. Nah, itu cukup singkat, padat dan jelas gitu ya. Dan yang tak kalah penting adalah yang ketujuh ya nak ya, itu harus orisinil ya, harus orisinil, harus itu betul-betul Ananda buat sendiri, bukan copy paste gitu ya nak ya. Nah, jadi di situ menunjukkan, karena apa? Karena nama Ananda sudah dibuat line-nya ya kan, sudah dicantumkan di sana. Nah, sudah dicantumkan, maka itu harus orisinil, hasil buah pemikiran dari Ananda sendiri ketika nanti Ananda membuat sebuah artikel. Nah, inilah Ananda pengantar kita tentang pembelajaran mengenai artikel ini. Sebelum kita nanti masuk lebih dalam bagaimana kita memahami artikel dan membuat artikel sendiri dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah aspek dari keterampilan yang harus Ananda nanti kuasai juga dalam mempelajari ataupun memahami artikel ya, Jadi silakan Ananda pelajari lagi ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya di grup kita, di grup kelas ya nak ya. Ya, saya pikir ini dulu sebagai pengantar pembelajaran kita untuk memahami bab 5 ini tentang menyajikan gagasan melalui artikel. Demikian ya, tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.